Hai Sobat Aisyah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan loncengnya, ceng 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 ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, pada Isa ini kita akan mendengarkan kisah orang-orang yang telah sukses, orang-orang yang telah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kita mau mendengarkan bagaimana keberanian mereka, kepahlawanan mereka, dan semangat mereka dalam menginginkan mati syahid. Jika seseorang sudah mendekati kematiannya, lazimnya hasilnya adalah keberanian, sehingga perbuatan apapun akan sanggup ia lakukan. Sedangkan bagi seorang yang penakut, ia hanya selalu memikirkan kehidupannya belaka. Ia enggan merenung bahwa suatu saat nanti ia akan mati. Seseorang yang bergairah untuk mati, maka di hatinya tidak ada rasa cinta kepada harta dan tidak ada rasa takut kepada musuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan sifat-sifat tersebut kepada diri saya dan kepada Anda sekalian yang mendengarkan kisah ini. Kisah yang pertama adalah kisah doa Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu dan Sa'ad radhiyallahu anhu. Dalam perang Uhud, Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Ya Sa'ad, mari kita berdoa bersama." Maksudnya masing-masing mendoakan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diamini oleh temannya yang lain. Doa seperti ini lebih cepat dikabulkan. Kedua sahabat tadi pergi ke sebuah sudut lain berdoa. Yang pertama kali berdoa adalah Sa'ad radhiyallahu anhu. "Ya Allah, jika esok kami bertempur, hadapkanlah kepadaku musuh yang berani, yang menyerangku dengan hebatnya, lalu aku melawannya dengan hebat pula. Lalu karuniailah aku kemenangan dan membunuh mereka di jalan-Mu, ya Allah. Dan karuniailah kami harta rampasan." Abdullah radhiyallahu anhu pun mengamini doa sahabatnya. Kemudian giliran Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu berdoa, "Ya Allah, jika esok kami bertempur, maka hadapkanlah kepadaku musuh yang sangat kuat, dan beranikanlah aku untuk melawannya. Lalu ya Allah, syahidkanlah aku dalam keadaan terpotong hidung dan telingaku, sehingga pada hari kiamat nanti ketika aku dihadapkan kepadamu, engkau akan bertanya, 'Ya Abdullah, mengapa hidung dan telingamu terpotong?' Maka aku akan menjawab, 'Ya Allah, hidung dan telingaku terpotong karena berjuang di jalan-Mu dan di jalan Rasul-Mu.' Dan engkau akan berkata, 'Benar, semuanya terpotong di jalanku.' Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, 'Amin.' Esoknya terjadilah pertempuran sengit. Doa keduanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persis seperti yang mereka doakan. Sa'ad radhiyallahu anhu bercerita, "Doa Abdullah bin Jahsy lebih baik daripada aku.
Kulihat telinga dan hidungnya terpotong-potong dan pedangnya patah dalam perang Uhud itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya sebatang ranting pohon. Begitu diterima ranting itu langsung menjadi pedang. Pedang itu langsung digunakan untuk berperang. Pedang itu masih ada selama beberapa masa, kemudian dijual seharga 200 dinar. Dalam cerita ini atau kisah ini dalam kitab Al-Isabah. Faedah: kisah di atas menunjukkan keberanian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang sempurna keberaniannya. Keberanian mereka melihat dari keinginan mereka bertemu dengan musuh yang hebat, dan mereka telah menunjukkan perasaan cinta yang sempurna di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka ingin tubuhnya terpotong-potong di jalan Allah. Mereka berharap jika mereka ditanya pada hari kiamat, "Mengapa kamu lakukan semua ini?" Maka mereka akan menjawab, "Semua semata-mata untukmu ya Rabb." Pertahankan perjuangan ini dengan semangat juang hingga merasakan syahid dengan kelezatan tubuh yang terpotong-potong. Hey there. Subscribe. Kisah yang kedua adalah keberanian Also press this bell icon. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, kaum muslimin mengalami sedikit kekalahan. Adapun penyebab utamanya adalah karena tidak mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah dikisahkan di bab 1 kisah kedua. Ketika itu kaum muslimin telah dikepung oleh kaum kufar dan 4 penjuru, sehingga banyak kaum muslimin yang gugur mati syahid, dan sebagian ada yang melarikan diri. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dikepung oleh musuh-musuh kafir. Lalu mereka mengumumkan bahwa Nabi SAW telah gugur. Berita ini membuat para sahabat radhiyallahu anhum merasa panik. Sebagian sahabat radhiyallahu anhum ada yang melarikan diri, ada pula yang lari ke sana kemari dalam keadaan tercerai-berai. Ali radhiyallahu anhu bercerita, ketika orang-orang kafir mengepung kaum muslimin, aku tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku segera mencari beliau di antara orang-orang yang masih hidup, tetapi tidak aku temukan. Lalu aku mencari di antara mayat para syuhada, di sana pun tidak aku temukan juga. Tidak mungkin Nabi SAW melarikan diri dari pertempuran. Pikirku mungkin karena perbuatan kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada kami sehingga Allah mengangkat kekasihnya ke langit. Aku tidak dapat mengira-ngira kemungkinan lain tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik dari itu. Aku segera mencabut pedang, kemudian terjun ke tengah pertempuran dengan perasaan bahwa aku akan gugur dalam pertempuran ini. Aku terus bertempur sehingga sebuah jalan terbuka di tengah kepungan itu. Pada saat itulah terlihat olehku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Hai Ali, tahanlah mereka." Aku langsung menghadapi mereka seorang diri dengan segenap keberanianku, sehingga sebagian dari mereka melarikan diri dan lainnya dapat aku bunuh. Lalu datanglah pasukan kedua untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi isyarat kepadaku agar melawan mereka, maka aku lawan mereka seorang diri. Ketika peristiwa tersebut berlangsung, Jibril alaihissalam memuji keberanian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Ali adalah bagianku dan aku bagian dari Ali." Ucapan beliau itu menunjukkan sempurnanya kesatuan dan persatuan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan Jibril alaihissalam berkata, "Aku dari kalian berdua."
Kisah ini ditulis dalam kitab Qurratul A'yun. Faedah dari kisah di atas, demikianlah teladan tentang keberanian dengan niat mengorbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid. Ali radhiyallahu melawan pasukan orang-orang kafir sehingga dapat mengalahkannya semata-mata demi melindungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari satu sisi terlihat betapa ketulusan cinta mereka terhadap baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan sisi lain mereka mencontohkan tentang keberanian yang sempurna. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sama-sama kita dengar dua kisah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kisah doa Abdullah bin Jahsy radhiyallahu dan Sa'ad radhiyallahu. Kemudian kisah keberanian Sayyidina Ali radhiyallahu. Mudah-mudahan dengan mendengar kisah mereka ini menjadi cambuk bagi kita untuk memotivasi diri kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu, bahkan dengan nyawa sekalipun kita akan korbankan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempurnaan majelis ini kita tutup dengan doa kafarah kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.